Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Panggalo dari kelas G dengan NIM 230305502041. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar timbulnya penyakit pada roda. Nah, apa sih itu model wheel atau roda? Model wheel atau roda dalam konteks penyebab penyakit merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami interaksi kompleks antara berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit. Model ini menekankan pentingnya hubungan antara manusia sebagai host, agen penyebab penyakit, dan lingkungan, serta bagaimana ketiga elemen ini saling berinteraksi. Berikutnya yang kedua yaitu model roda atau wheel model dalam epidemiologi. Nah, model roda atau wheel model dalam epidemiologi merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami penyebab penyakit dengan menekankan interaksi antara tiga komponen utama tadi. Nah, model ini dikembangkan oleh Monsner dan Kramer pada tahun 1985 dan berfungsi untuk menggambarkan kompleksitas penyebab penyakit yang tidak hanya bergantung pada satu faktor saja. Nah, gambarnya sudah terlihat jelas bahwa host atau inang terletak di pusat roda, menggambarkan individu yang rentan terhadap penyakit. Faktor genetik dari inang menjadi komponen utama dalam memahami kerentanan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu agen atau agen penyebab. Ini ditempatkan di bagian luar roda yang mencangkup berbagai agen penyebab seperti bakteri, virus, atau faktor lain yang dapat menyebabkan penyebab penyakit. Nah, yang ketiga yaitu environment atau lingkungan yang dikelilingi oleh tiga komponen utama, yaitu lingkungan biologis yang berisi berbagai patogen, predator, dan parasit yang dapat mempengaruhi kesehatan inang. Kemudian ada lingkungan sosial yang mana mencangkup interaksi sosial, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik individu. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan fisik, meliputi aspek-aspek seperti kualitas udara, air, dan kondisi tempat tinggal yang berpengaruh terhadap kesehatan. Kita akan membahas lebih dalam mengenai inang, agen, dan lingkungan. Kita masuk pada yang pertama yaitu inang atau host. Ialah karakteristik inang yang berpengaruh pada penyakit. Menurut model roda dalam epidemiologinya itu terdapat faktor genetik, usia, status gizi, dan kondisi imunitas. Faktor genetik dari inang merupakan komponen utama dalam memahami kerentanan terhadap penyakit. Variasi genetik dapat mempengaruhi risiko dan prognosis penyakit. Contohnya, gen tertentu dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit autoimun ataupun kanker. Nah, usia sendiri dapat mempengaruhi risiko dan manifestasi penyakit. Pada bayi dan anak-anak rentan terhadap penyakit menular tertentu, sementara orang dewasa lebih rentan terhadap penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Kemudian status gizi yang buruk tentunya dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan memperlambat pemulihan. Kekurangan gizi pun dapat menyebabkan penyakit seperti gizi buruk, anemia, dan defisiensi vitamin. Nah, kita masuk juga pada kondisi imunitas. Sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti pada HIV atau pasien kanker yang menjalani kemoterapi dapat meningkatkan risiko infeksi oportunistik. Contohnya penyakit terkait faktor inang juga ada penyakit genetik seperti anemia, kemudian penyakit autoimun seperti lupus, penyakit infeksi pada pasien imunodefisiensi, dan kemudian ada penyakit degeneratif terkait usia seperti osteoporosis. Kita lanjut mengenai agen atau penyebab.
agen penyebab penyakit adalah faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama, yaitu biologis, kimia, dan fisika. Nah, yang pertama itu agen biologis. Agen biologis sendiri mencakup organisme hidup yang dapat menyebabkan penyakit seperti bakteri, yaitu mikroorganisme uniseluler yang dapat menyebabkan infeksinya. Contoh yaitu infeksi leukemia. Kemudian virus, yaitu partikel kecil yang dapat menginfeksi sel hidup. Yang tidak asing yang pernah kita lalui yaitu coronavirus. Kemudian parasit, ialah organisme yang hidup di dalam atau pada inang dan mendapatkan nutrisi dari inang tersebut. Contoh penyakitnya yaitu malaria. Kemudian yang kedua agen kimia. Agen kimia ialah zat-zat yang menyebabkan kerusakan atau gangguan kesehatan, termasuk toksin dan polutan. Toksin yaitu zat beracun yang dapat dihasilkan oleh organisme hidup. Contoh penyakit yaitu keracunan makanan akibat toksin dari Staphylococcus aureus. Kemudian polutan yaitu zat kimia yang berbahaya yang mencemari lingkungan. Contoh penyakit yaitu penyakit paru-paru akibat paparan polutan udara. Yang kita tahu misalnya itu asma akibat polusi udara. Yang terakhir yaitu agen fisika. Agen fisika sendiri mencakup faktor-faktor non-hidup yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit seperti trauma, yang mana terjadi cedera fisik akibat kecelakaan atau kekerasan. Contohnya itu cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian radiasi, ini energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau partikel. Contoh penyakit yaitu kanker kulit akibat paparan sinar ultraviolet atau sinar UV. Contoh kasus penyakit tidak menular. Berikut ini adalah penerapan model roda atau wheel model pada penyakit tidak menular. Utamanya yaitu penyakit jantung. Penyakit jantung ini sebagai host. Kemudian faktor genetiknya yaitu riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Kemudian usia dan jenis kelamin meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada laki-laki. Kemudian gaya hidup merokok, pola makan tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik meningkatkan risiko. Nah, agennya yaitu plak yang menyumbat pembuluh darah atau aterosklerosis. Plak terbentuk dari kolesterol, lemak, dan zat lain yang beredar dalam darah. Kemudian apa environment-nya? Lingkungan fisiknya itu paparan polusi udara dan kebisingan dapat memperburuk kondisi jantung. Lingkungan sosialnya yaitu stres, isolasi sosial, dan status sosial ekonomi rendah meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian yang lingkungan biologisnya yaitu infeksi kronis seperti radang sendi dapat memicu peradangan yang mempercepat aterosklerosis. Lalu bagaimana interaksi ketiganya? Yang pertama itu interaksi antara host dan agen, yang mana host adalah individu yang rentan terhadap penyakit, sedangkan agen adalah penyebab penyakit itu sendiri seperti bakteri, virus, ataupun parasit. Ketika agen penyakit masuk ke dalam tubuh host, mereka dapat berkembang biak dan menyebabkan reaksi fisiologis yang mengarah pada gejala penyakit. Misalnya virus influenza atau agen menginfeksi saluran pernafasan host, menyebabkan gejala seperti demam dan batuk. Kemudian interaksi antara host dan environment. Lingkungan mempengaruhi kesehatan host melalui berbagai faktor seperti sanitasi, kualitas udara, dan kondisi sosial ekonomi. Lingkungan yang tidak sehat tentunya dapat memperburuk kondisi kesehatan host. Sebagai contoh,
cuaca dingin, yang ini lingkungan. Dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, yaitu host, sehingga lebih rentan terhadap infeksi virus flu. Kemudian, bagaimana interaksi antara agen dan environment? Lingkungan juga mempengaruhi viabilitas dan penyebaran agen penyakit. Misalnya, kelembapan dan suhu dapat mempengaruhi kemampuan virus atau bakteri untuk bertahan hidup di lingkungan. Dalam kasus itu virus flu, yang mana kondisi cuaca dingin dan lembab dapat meningkatkan penyebaran virus karena orang cenderung berkumpul di ruang tertutup. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh interaksi ketiga komponen ini. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dalam konteks yang lebih luas. Contoh kasusnya yaitu flu, virus influenza sebagai agen dapat menyebar lebih cepat di lingkungan yang dingin dan lembab, terutama di komunitas dengan host yang memiliki sistem imun yang lemah. Jika banyak orang di suatu daerah tidak mendapatkan vaksinasi dan lingkungan mendukung penyebaran virus, maka risiko flu wabah meningkat. Contoh kasus penyakit tidak menular. Berikut ini adalah penerapan model roda atau wheel model pada penyakit tidak menular, utamanya yaitu penyakit jantung. Penyakit jantung ini sebagai host, kemudian faktor genetiknya yaitu riwayat keluarga dengan penyakit jantung, kemudian usia dan jenis kelamin meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada laki-laki. Kemudian gaya hidup merokok, pola makan tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik meningkatkan risiko. Nah, agennya yaitu plak yang menyumbat pembuluh darah atau aterosklerosis. Plak terbentuk dari kolesterol, lemak, dan zat lain yang beredar dalam darah. Kemudian apa environment-nya? Lingkungan fisiknya yaitu paparan polusi udara dan kebisingan dapat memperburuk kondisi jantung. Lingkungan sosialnya yaitu stres, isolasi sosial, dan status sosial ekonomi rendah meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian yang lingkungan biologisnya yaitu infeksi kronis seperti radang sendi dapat memicu peradangan yang mempercepat aterosklerosis. Lalu bagaimana pencegahan penyakitnya? Pencegahan penyakit berdasarkan model role melibatkan interaksi antara tiga komponen yaitu host atau inang, agen atau agen penyebab, dan environment atau lingkungan. Pendekatan pencegahan berbasis ketiganya, yang pertama yaitu host atau inang. Pencegahannya itu memulai mengedukasi individu tentang faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti gaya hidup sehat, pola makan, dan aktivitas fisik. Contohnya yaitu program kesehatan masyarakat yang menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin, konseling gizi, dan promosi aktivitas fisik. Yang kedua, agen atau agen penyebab. Pencegahannya yaitu mengurangi paparan terhadap agen penyebab penyakit melalui vaksinisasi, pengobatan, dan pengendalian infeksi. Contoh upayanya itu program vaksinasi untuk mencegah penyakit menular seperti vaksinasi influenza atau hepatitis B. Kemudian pada environment atau lingkungan, pencegahannya kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, termasuk sanitasi yang baik, akses ke air yang bersih, dan pengurangan polusi. Contoh upayanya itu kebijakan pemerintah dalam mengatur kualitas udara
dan air, serta program untuk meningkatkan infrastruktur sanitasi di masyarakat. Kemudian, contoh upaya pencegahan di level individu, masyarakat, dan kebijakannya. Pada level individu, tentunya edukasi tentang pentingnya pola makan sehat dan aktivitas fisik untuk mencegah penyakit jantung dan diabetes, menggunakan aplikasi kesehatan untuk memantau kebiasaan makan dan aktivitas. Kemudian pada level masyarakat, kita lakukan kampanye kesehatan masyarakat yang mempromosikan gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Kemudian ada juga penyediaan fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan aktivitas fisik di kalangan masyarakat. Kemudian level kebijakan. Ada kebijakan pemerintah yang mendukung akses universal ke layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi. Kemudian regulasi yang membatasi penggunaan bahan berbahaya dan meningkatkan standar kualitas lingkungan untuk mengurangi risiko penyakit. Adapun kesimpulan yang dapat saya paparkan pada materi ini yaitu yang pertama, memahami penyebab penyakit. Model Roda membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada timbulnya penyakit. Dengan memahami bagaimana host, agen, dan environment saling berinteraksi, kita dapat mengidentifikasi risiko dan faktor penyebab yang lebih kompleks daripada sekedar penyebab tunggal. Kemudian yang kedua, pencegahan dan intervensi. Dengan menganalisis interaksi antara ketiga komponen model ini, memungkinkan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif. Misalnya, intervensi dapat ditargetkan untuk meningkatkan kekebalan host, mengurangi paparan agen penyebab, atau memperbaiki kondisi lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit. Kemudian, yang ketiga, keseimbangan kesehatan. Model Roda menunjukkan bahwa kesehatan individu atau populasi bergantung pada keseimbangan antara host, agen, dan environment. Ketidakseimbangan dalam satu komponen dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit. Kemudian ada pentingnya interaksi antara host, agen, dan environment dalam epidemiologi, yaitu kompleksitas penyakit. Penyakit ini tidak terjadi dalam isolasi. Interaksi antara host, agen, dan environment menciptakan konteks yang kompleks di mana penyakit dapat muncul. Misalnya, infeksi virus dapat lebih mudah menyebar di lingkungan dengan kepadatan penduduk tinggi dan di antara individu dengan sistem kekebalan yang lemah. Kemudian strategi pengendalian. Memahami interaksi ini memungkinkan para epidemiolog dan pembuat kebijakan untuk merancang program kesehatan masyarakat yang lebih efektif. Misalnya dalam mengendalikan penyakit menular seperti tuberkulosis, penting untuk mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi akses ke perawatan kesehatan. Yang ketiga, terakhir, yaitu peningkatan kesadaran. Model Roda ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran tentang faktor risiko yang dapat dimodifikasi dengan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana perilaku dan lingkungan mereka dapat mempengaruhi kesehatan kita, yang dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih positif.